Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini saya Ilyas Absoh menyapa para sahabat. Pagi ini kita me- kita diskus. Mungkin bukan diskusi ya, tepatnya ngomong sendiri terkait hari Jumat berkah, hubungan antara pengalaman, pikiran, tindakan untuk bertemu dengan jodoh. Kenapa sih kita fokus ke jodoh? Apa sih bedanya jodoh, cinta, kemudian hal-hal yang lainnya terkait dengan dua hal itu, LDR, long distance relationship, atau apapun yang lainnya. Oke, kita fokuslah ke satu hal yang namanya bertemu dengan jodoh ya, bertemu dengan jodoh. Kita mulai dari pengalaman. Pengalaman siapa? 2 hari yang lalu ada seorang sahabat dari kota Padang, setelah namanya Mbak Lina itu ya, Mbak Lina dari Padang kontak saya melalui WA chat curhat tentang sulitnya bertemu dengan jodoh. Di chat itu saya minta izin untuk melakukan video call. Jadi video call langsung dengan beliaunya. Beliau cerita usianya sudah 30 tahun dan sebentar lagi masuk ke 31 tahun. Selama 10 tahun ketika berhubungan dengan laki-laki itu di PHP terus, ternyata ada luka batin, ada kekecewaan. Kenapa? Karena menunggu selama 10 tahun tidak kunjung juga bertemu dengan jodohnya. Entah kenapa setiap kali bertemu dengan laki-laki, brengsek semuanya dia, tidak ada yang serius. Kalau beliau pinginnya apa? Mbak Lina pinginnya ketika ketemu dengan laki-laki, laki-laki yang baik, yes, menikah, selesai. Hanya itu. 10 tahun menanti itu sangat-sangat menyiksa. Bahkan boleh dibilang hampir putus asa. Putus asa karena laki-laki yang ditunggu nggak kunjung datang juga. Dari sesi via video call online melalui WA itu saya dapat menangkap satu sinyal bahwa ada memori negatif yang nyantol di dirinya dalam bentuk traumatik, pengalaman yang tidak memberdayakan di masa lalu itu nyantol. Ketika saya perhatikan dalam video call tersebut, setiap kali berbicara itu ada bagian-bagian tertentu yang disentuh, yang diusap di tubuhnya. Dan saya menemukan memori negatifnya nyantol di tubuh yang situ. Di mana? Terletak di antara ketiaknya, di bawah ketiak. Maka saya minta kepada Mbak Lina, oke Mbak Lina silakan untuk bawah ketiaknya di tapping. Seperti ini. Tujuan tapping ini untuk apa? Untuk merilis emosi negatif yang nyantol di sini. Kenapa? Setiap kali bercerita tentang laki-laki, tentang hubungan dengan pria, itu tanpa disadari Mbak Lina menyentuh tubuhnya yang sebelah sini, seperti ini, menggaruk-garuknya. Maka saya pun meminta untuk Mbak Lina melakukan tapping. Oke Mbak, silakan di tapping. Di tapping bagian tubuh itu sambil mengatakan apa? Mengatakan, oke, saya menerima diri saya apa adanya, saya menyukai diri saya, dan beberapa sugesti-sugesti yang lain untuk merilis emosi-emosi negatif tadi. Tujuannya untuk apa? Untuk menetralkan emosi-emosi tadi. Kemudian dari sesi video call online tersebut, kami akan Mbak Lina untuk masuk di kelas kita, di kelas WA Group 21 hari bertemu jodoh. Dari situ ketika masuk di WA Group ini merupakan donasi sukarela, berapapun teman-teman mau support event kita 21 hari bertemu jodoh, silakan transfer ke nomor rekening yang sudah kita siapkan. Nah, setelah Mbak Lina masuk di grup, kemudian transfer nominal yang disepakati oleh beliau sendiri seperti apa, kita kirimkan webinar. Jadi webinar 21 hari bertemu jodoh. Di webinar itu satu video dalam durasi 1 jam mengupas tentang 21 hari bertemu jodoh. Dan saya menyadari ternyata di webinar itu lebih cocok materinya untuk pria, bukan untuk wanita. Maka Mbak Lina bertanya, kira-kira, loh ini materinya kan lebih banyak dominan untuk pria. Nah, saya wanita, saya harus seperti apa?
Maka saya sampaikan, oke, Mbak Lina, yang perlu Anda lakukan adalah step pertama. Ada target yang mesti Mbak Lina lakukan. Itu baru kita mengupas satu hal tentang pengalaman. Jadi pengalaman 10 tahun di PHP oleh pria itu bisa membuat seorang wanita putus asa, bahkan mungkin dia akan memutuskan hidupnya untuk sudahlah hidup sendiri saja, yang penting aku masih bisa hidup. Nah, itu kan berbahaya teman-teman. Dari sisi pengalaman. Nah, dari pengalaman ini mempengaruhi tentang pikirannya. Oke, teman-teman pagi ini sambil berjemur ya, agak panas-panas juga ini merasakan matahari di Jumat pagi ini. Yang berikutnya yang kedua adalah pikiran. 10 tahun dalam masa penantian ini membuat seseorang memiliki acuan-acuan pikiran. Bisa Anda bayangkan penderitaan selama 10 tahun. Memang pilihannya ada dua. Satu, memberdayakan, atau dua, menyerah kala tidak berdaya. Nah, di lapangan, memang ada orang-orang yang semakin menderita, dia semakin sadar, ya Allah, aku percaya dengan janjimu. Semakin hari, semakin lama, aku semakin dekat dengan jodohku. Seperti itu. Itu orang-orang yang positif, orang-orang yang memiliki harapan-harapan bagus dalam hidupnya. Husnudzon pada Allah bahwa memang jodohnya memang belum ditemukan oleh Allah. Yang kedua, orang-orang yang berpikir untuk menyerah saja. Menyerah, ya sudahlah. Mau gimana lagi kondisi seperti ini? Dia mengatakan sudah berusaha mati-matian untuk mencari jodohnya, tetapi kok nggak ketemu-ketemu juga. Akhirnya apa? Menyerah, kalah. Nah, saya teringat dengan pesan guru saya yang beliau punya program khusus bahwa di tempat ini akan ada satu sesi, satu tempat, satu program khusus mensupport orang-orang yang patah hati, sulit dapat jodoh, kemudian para duda, para janda, jejaka tua, perawan tua yang akan kita bantu untuk menemukan jodohnya, untuk mengenali cinta sejati kepada Robnya, Tuhannya, mengenal Allah dengan cara bersyariat menikah. Maka ide itu saya ambil hari ini, saya fokuskan bikin kelas namanya 21 hari bertemu jodoh. Itu yang menginspirasi saya membuat kelas-kelas seperti itu. Dan kelas ini bukanlah kelas mahal, kelas ini merupakan kelas donasi sebagai wujud kita untuk membantu para sahabat, para teman-teman di topik perihal jodoh ini. Yang berikutnya, dari pengalaman di pikiran. Yang ketiga, tentang tindakan. Nah, dengan pengalaman 10 tahun dikecewakan, dengan pikiran selama 10 tahun menanti tanpa kepastian, itu tindakan apa yang bisa teman-teman lakukan? Dalam hidup ini ada hal yang bisa kita kontrol dan ada juga hal-hal yang tidak dapat kita kontrol. Nah, tindakan bertemu dengan jodoh, bertemu dengan seseorang, menikah dengan orang yang kita cintai, apakah itu bisa kita kontrol? Tanpa mengundang sebuah perdebatan, yang bisa kita lakukan adalah ini teman-teman. Bagaimana kita mengontrol tindakan kita? Jadi tindakan dari para sahabat seperti apa? Yang ketika teman-teman kontrol, itu mendekatkan teman-teman kepada jodohnya. Tampillah sebagai pribadi yang optimis, yang tersenyum, ramah, disukai, teringat dengan satu, diterima dulu, disukai, dan dipercaya. Itu merupakan 3 konsep dasar yang berlaku sepanjang masa. Ketika teman-teman dipercaya untuk menikah, untuk dipilih sebagai pasangan hidup, tentu saja ada hal yang pertama yaitu diterima. Diterima di mana? Diterima di komunitas, diterima di masyarakat yang banyak, diterima dimanapun Anda berada. Ketika teman-teman diterima, kenapa diterima? Karena teman-teman dilihat tidak berbahaya, tidak memberikan mudarat. Diterima dalam artian teman-teman, oh ini orang yang menyenangkan, orang-orang yang asik, asik diajak ngobrol, diskusi, pribadi yang menyenangkan. Nah, ketika teman-teman diterima di sebuah komunitas, orang-orang yang dicari, kemudian teman-teman lanjut yang kedua, disukai.
Ketika teman-teman disukai, artinya disukai karena memberikan manfaat. Manfaat, ada hal yang ketika Anda melakukan, itu orang-orang tahu, oh ini ada manfaat dari orang ini. Sebagaimana kita membuat sebuah video sederhana seperti ini, ada manfaat bagaimana 21 hari kita bisa bertemu jodoh. Berikutnya, diterima, disukai, dipercaya. Ketika teman-teman diterima, disukai, dan dipercaya. Dipercaya untuk apa? Dipercaya sebagai pasangan hidup yang layak untuk apa? Layak untuk dijadikan partner mengarungi kehidupan ini. Tentu saja ketika berpartner mengarungi kehidupan ini, semuanya tidaklah mulus atau lancar-lancar saja. Ibarat kapal yang mengarungi lautan itu kan ada, entah ada ria-ria gelombang kecilnya, mungkin akan ada badai. Kita tidak pernah tahu, tapi bisa kita prediksi. Pola-polanya ya seperti itu. Dan durasi ketika kita berumah tangga, ujiannya itu setiap 8 tahun sekali katanya. 8 tahun sekali, di termin 8 tahun pertama, 8 tahun kedua, 8 tahun ketiga, ada ujian yang cukup besar yang kalau kita selamat, rumah tangga menjadi langgeng. Karena itu, yuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar rumah tangga kita selalu rukun, ayem, tentrem, bahagia dan berkah. Dan bagi para sahabat yang sampai saat ini belum bertemu dengan jodohnya, masih ada kesempatan, selalu ada harapan, harapan selalu ada. Kita tunggu gabung di kelas 21 hari bertemu jodoh. Di kelas ini, kelas diskusi, dan materi-materi akan kita update melalui video-video rutin minimal seminggu sekali seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.